Sambil kita nunggu 100 orang sebentar lagi dan kita akan mulai. Saya mau ya pembukaan sedikit deh. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kecantikan. Jadi kalau di minggu-minggu sebelumnya kan kayaknya ya ini sih, maksudnya kayak emang lagi in banget kan topiknya tentang COVID, tentang long COVID, tentang apa aja sih yang harus dilakuin apa gitulah. Kayaknya panas banget gitu ya. Maksudnya di saat ini kita kayaknya udah mulai reda sih kalau menurut saya ya. Kayak bentar lagi kan kita juga PPKM dibuka di tanggal 9. Jadi kita udah mulai harus dikit-dikit move on. Ya. Jadi kita harus ganti topik, kita harus putar topik lagi hari ini karena kita tanggal 9 ini kalau jadi udah selesai PPKM berarti kan teman-teman nih bakal beraktivitas normal ya. Bakal keluar rumah lagi, kerja lagi mungkin kalau yang kerja kantor atau yang kerja di luar gitu kan. Jadi kita mau bahas sedikit tentang kulit karena kalau kita keluar ya udah jelas ya baju kita itu kulit kalau udah di luar rumah. Karena kalau di dalam kan ya harus dijaga juga, harus dirawat juga. Cuman kalau di luar itu harus ada nilai tambah yang kita lakuin sih untuk kulit menurut saya. Jadi hari ini kita udah kedatangan Dokter Kiki. Jadi saya dan Dokter Kiki ini akan sharing, akan sedikit sedikit menjelaskan lah kita bilang, menjelaskan tentang salah satu produk kita ini yang serum. Jadi kalau teman-teman, buat teman-teman semua yang belum tahu di AFC ini sebenarnya produknya bukan cuma 3. Produknya ini ada banyak banget, cuman karena kita di Indonesia, kita sebagai network marketing MLM, jadi kita hanya bikin 3 produk ini sebagai produk utama. Di saat produk yang lainnya itu ada, bisa di redeem, bisa dibeli di maintenance shop atau yang apa gitu kan. Jadi hari ini untuk spesialnya kita akan bahas tentang Sensei Suru, satu-satunya serum yang ada di produk utama kita ya. Dan bahan pembuatannya, bahan bakunya itu kan ada banyak banget, tapi hari ini kita khusus bahas hanya yang glutathione karena spesial banget glutathione, dia antioksidan paling kuat. Dia bisa bagus buat kulit. Kalau misalkan yang oral pun, yang bisa dikonsumsi pun kan ada glutathione itu ada di Subarasi juga, ada di mana juga. Nah itu juga bagus untuk virus. Cuman hari ini kita nggak bahasin tentang virus, kita bahas tentang untuk pemakaian di kulit, untuk pengaplikasian di kulit. Udah hadir, barusan udah sapa-sapaan juga kita, ini udah ada Dokter Kiki. Selamat sore, Dok. Sore Mas Angga, sore. Sore. Sehat, Dok? Apa kabar? Sehat, apa kabar Mas Angga? Baik dong. Saya kan nggak keluar-keluar, Dok. Udah 2 minggu saya di rumah aja. Di rumah aja ya? Iya. Ngeri keluar, ditutup-tutupin juga jalanan kan? Jalanan, iya sih. Ya, jadi kalau Dokter Kiki ini salah satu medical expert di AFC ya teman-teman. Jadi salah satu tim, ada ini juga lah di AFC ini kita ada banyak banget dokter. Jadi di antara ratusan ribu member itu banyak banget yang dokter yang mungkin tertarik ikut di AFC juga. Biasanya sih kalau dokter masuk ke AFC pertama-tama itu karena tertarik dengan produk biasanya. Nah, jadi kalau Dokter Kiki ini bukan ini ya dok ya, bukan dokter spesialis kulit atau apa gitu ya dok ya. Boleh Bukan, dong dok, bukan. ceritain dok. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dr. Sukri Siagian. Kemudian akrabnya biasanya dipanggil Dr. Kiki. Saya adalah dokter umum yang berpraktisi di bidang estetik atau kecantikan. Nah, kemudian sudah hampir 1 tahun ini saya fokus di AFC, ya. Berkenalan dengan AFC itu pertama kali karena produknya, ya. Nah, karena produknya dan dia kandungannya memang powerful, ya. Baik yang dan kandungan ini terdapat di Subarasi, terdapat di Ucukusi, kemudian juga terdapat di serum Sensei Suru.
yaitu adalah salmon DNA. Nah, kalau sebenarnya kalau salmon placenta, bicara placenta kan sebenarnya sudah banyak sekali ya, tetapi setelah menurut penelitian terupdate, placenta yang paling tinggi itu adalah salmon ovaripeptide atau marine placenta. Nah, saya pertama kali jatuh cinta dengan produknya AFC itu karena salmon DNA. Karena salmon DNA itu masuk kepada suatu bahan yang sangat baru. Dia bersifat memperbaiki kerusakan sel, ya. Nah, mekanisme kerjanya berbeda dengan yang akan kita bahas hari ini. Tetapi begitupun di dalam sensesuru juga terdapat salmon marine peptide atau salmon placenta atau marine placenta, dan juga terdapat salmon DNA. Nah, kemudian bulan ini adalah tepat 1 tahun saya mengenal AFC. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kalau bisa disimplifikasi, Dokter Kiki ini terjun di AFC karena tertarik sama justru karena bahannya, malah bukan produknya. Bahannya, iya, bahannya, Mas Angga. Karena baru AFC yang membawa produk ini secara resmi ke Indonesia, karena dulunya salmon DNA itu sebelumnya dibawa secara etikal ya. Etikal itu harus melalui peresepan seperti itu. Nah, sementara AFC membawanya kurang lebih mirip seperti OTC atau over the counter ya. Bisa dibeli bebas. Kemudian karena di AFC itu kan perusahaan farmasi, cuman pola marketingnya di Indonesia itu secara direct selling atau MLM. Jadi pembelian bebasnya itu langsung melalui individu ke individu. Seperti itu. Okay. Nah, kalau teman-teman tahu juga salmon DNA itu adalah barang yang premium, ya, premium. Jadi kalau udah ada yang mau nanya kenapa harganya segitu, ya itu harganya karena bahannya juga premium, gitu. Oke, nah itu sedikit intermezzo aja sih, teman-teman, itu sedikit pengenalan ya, maksudnya buat teman-teman yang baru pertama kali join. Semenarik itu ya AFC, dan produk-produknya juga ya semenarik itu, ya kan. Bahkan sampai seorang dokter bisa tertarik, ya kita, kalau saya sih bilangnya bercanda sama teman-teman yang ini, kalau dokter sampai tertarik, apa saya nih rakyat jelata yang nggak ngerti apa-apa, ya udah sebenarnya harusnya ngikut. Nah, tapi kita juga tetap nggak bisa kalau dokter ngikut yaudah saya juga ikut, nggak yang kayak begitu juga. Kita harus ngerti juga, tapi itu menunjukkan kualitas kali ya, Dok, ya, lebih cocoknya. Iya, betul. Kalau seorang dokter aja bisa ikut kan berarti dia udah lebih mengerti dibandingin kita, gitu kan. Nah, satu lagi bahwa prediksi saya tidak meleset gitu prediksinya, bahwa waktu itu kan sempat waktu bawain Zoom itu di awal saya bawain Zoom itu kalau nggak salah akhir-akhir tahun lalu apa awal tahun ini. Waktu itu kan ada pertanyaan dari salah satu audiens lah menanyakan, kalau memang produknya ini bagus, kenapa tidak masuk formularium nasional gitu. Nah, formularium nasional itu maksud dia masuk ke panduan peresepan gitu. Nah, akhirnya tidak butuh waktu lama, tidak sampai 1 tahun, kemudian produk AFC, SOP Subarasi, dan Utukusi masuk ke MIMS ya. Itu MIMS itu monthly index medical supplies. Jadi panduan peresepan. Jadi kalau teman-teman tahu itu dokter pasti punya, apotek pasti punya, apoteker pasti punya. Bentuknya dalam bentuk buku, ya. Nah, bentuk buku, dan itu diupdate secara berkala sesuai dengan update produk-produk kesehatan yang ada di pasaran. Nah, itu sifatnya internasional. Kalau dulu di Indonesia ada namanya ISO atau Informasi Spesialis Obat, juga dalam bentuk buku. Itu daftar di dalamnya ada semuanya. Nah, MIMS ini standarnya internasional. Dan MIMS ini juga biasanya apotek atau dokter sediain itu juga. Nah, saya berharap teman-teman siapa tahu punya akses. Nah, kemarin saya sudah cari-cari sih buku MIMS terbaru. Cuman yang kemarin terbaru itu masih edisi 22. Itu terbitan sekitar Juni kalau nggak salah kata penjualnya, Juni 2021. Jadi pastinya sementara produk kita AFC kan baru terdaftar kemarin ya di bulan Agustus. Kayaknya nanti mungkin di edisi 23. Saya menunggu sekali itu karena it's so powerful bahwa
masuk ke situ tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan untuk dicantumkan di daftar buku tersebut. Dia bentuknya buku kayak tebel. Di situ dia bersama, ibaratnya bersama dengan produk-produk kesehatan lainnya, obat, termasuk obat, vitamin, suplemen, dan berbagai produk kesehatan yang memang sudah teruji secara klinis, ya. Teruji secara klinis, memiliki bukti ilmiah masuk ke dalam MINS. Jadi itu menjadi panduan. Jadi nanti kalau misalnya itu buku itu sudah terbit, kemudian dokter-dokter sudah memegang, kemudian apotek-apotek sudah memegang, apoteker juga sudah memegang, nanti akan tercantum di situ, ya. Oh ini ada kayak kemarin saya baca itu di label namanya terapi adjuvan. Jadi untuk membantu memelihara kesehatan. Jadi nanti produk kita ada di situ. Teman-teman kalau memang ada akses untuk mendapatkan buku itu, dijual bebas sih dia. Di Shopee dan Marketplace juga ada, cuman belum ada edisi yang terbaru, jadi belum tercantum di situ. Sementara masih ada di website, ya Mas Angga? Masih. Iya, di websitenya. Kalau website kayak update-nya lebih mudah dibandingin cetak buku kan? Iya, karena itu akan dicetak ke dalam buku. Bukunya tebal sekali, ya, tebal, kurang lebih segini, ya. Di dalam itu seluruh obat-obat, vitamin, perawatan medis, bahan-bahan kesehatan akan ada di sana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu sudah menambah keyakinan saya bahwa saya tidak salah pilih produk, ya. Saya tidak sedang berpromo, tapi saya berbicara berdasarkan fakta ilmiah, ya, bahwa saya memilih produk ini. Juga saya bacakan sebelum berkenalan dengan produk ini juga, orang yang mengenalkannya kepada saya juga menyampaikan, oh ini uji klinisnya, ini jurnal ilmiahnya, gitu. Walaupun saya sebenarnya sudah tahu gitu Salmon DNA itu bermanfaat saat ini untuk memperbaiki proses aging, ya. Nah, nanti sore ini kita akan berbicara salah satu antioksidan, induk dari segala antioksidan, ya. Yang juga sifatnya menjaga sel atau memproteksi sel. Seperti itu, nanti kita bicara secara singkat. Oke. Kemudian mulai aja ya, Dok, ya? Iya, kita mulai aja. Oke. Jadi glutathione itu adalah ibu dari segala antioksidan atau induknya dari segala antioksidan. Nah, sebenarnya glutathione ini adalah suatu zat yang ada di dalam tubuh kita, ya, sudah ada di dalam tubuh kita, sudah ada dalam tubuh kita sejak lahir, tetapi menginjak usia 20 sampai dengan usia selanjutnya dewasa, dia jumlahnya berkurang. Padahal fungsinya banyak sekali, ya. Nanti kita akan bicara mengapa sih gitu sampai dia disebut sebagai ibunya antioksidan gitu, induknya antioksidan. Ya. Oke, next slide Mas Angga. Nah, jadi sebelum kita bicara mengenai antioksidan, teman-teman pasti kan antioksidan di mana-mana semua antioksidan, vitamin C, vitamin E, antioksidan gitu. Apa sih sebenarnya antioksidan? Nah, sebelum kita bicara antioksidan, kita bicara dulu apa sih sebenarnya oksidan gitu. Kan kalau ada antioksidan pasti karena ada oksidan, ya, yang antioksidan melawan si oksidan. Nah, oksidan itu sebenarnya radikal bebas, ya. Radikal bebas itu apa? Itu atom, ya. Atom ada di alam, kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita, molekul yang sangat kecil sekali, memiliki elektron bebas, ya. Memiliki elektron bebas yang harusnya berpasangan, tetapi dia tidak berpasangan. Nah, sehingga karena dia tidak berpasangan, elektronnya ini tadi, dia akan mengganggu dari sekitarnya, termasuk dari sel, untuk mencari atau melengkapi kekurangan elektron tersebut. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di layar, nah contohnya molekul yang stabil itu seperti yang berwarna biru, Tosca, ya, berwarna hijau Tosca itu kan elektronnya yang paling luar itu berpasangan semua, ya. Nah, sementara kalau yang atomnya yang tidak berpasangan seperti yang di sebelah kanannya itu yang warna ungu, dia kehilangan tuh yang disilang
hilang, dia tidak punya satu elektronnya, sehingga dia untuk menjadi stabil, dia akan mencari dari sekitar, termasuk dari sel tubuh kita sendiri, dan itu yang akan dirusaknya demi untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup dia, gitu. Ya, agak nakal, ya. Dan dia disebut dengan radikal bebas. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, sebenarnya radikal bebas itu dari mana saja sih sumbernya gitu loh. Nah, sebenarnya radikal bebas itu ya bahan-bahan berbahaya atau molekul-molekul berbahaya ini bisa saja masuk ke dalam tubuh ya. Kalau di dalam tubuh jumlahnya tidak tinggi, dia sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan dia bisa membantu proses pertumbuhan sel seperti itu. Tetapi dia tidak mungkin tidak tinggi di dalam tubuh karena lingkungan kita saat ini, wah, sumber radikal bebasnya cukup banyak ya. Cukup banyak seperti dari sinar UV, kemudian dari peradangan sendiri, dari penyakit kita sendiri, kemudian dari dari kebiasaan kita merokok, kemudian dari radiasi, dari polusi udara gitu. Nah, jadi kalau jumlahnya di dalam tubuh kita itu cukup tinggi, ya, dia akan menimbulkan suatu fenomena namanya stres oksidatif, ya. Stres oksidatif itu dia merusak sel, seperti yang saya sebutkan tadi kan. Dia nggak stabil, kehilangan satu elektronnya, dia ngeracau dong ini ke lingkungan sekitarnya, ya, termasuk ke sel. Jadi dia untuk mencuri elektron dari sel itu agar dia stabil gitu. Nah, kemudian karena dia merusak itu di sel tubuh kita, akan terjadi namanya stres oksidatif. Sel-sel akan mengalami kerusakan, ya. Ini berlaku pada seluruh sel tubuh, ya. Nah, berlaku pada seluruh sel tubuh, termasuk juga pada sel kulit, ya. Jadi dia struktur selnya dirusak, dia merusak DNA, dia merusak protein dan membran sel. Hasilnya nanti sel itu akan mengalami kerusakan, ya, mengalami proses oksidatif. Kemudian mengalami proses oksidatif, nanti di slide berikutnya akan ada ilustrasinya. Mengalami proses oksidatif, kemudian selnya proses kehidupan sel menjadi terganggu, kemudian kita gampang terserang penyakit, kemudian kita gampang mengalami penuaan di selnya itu. Nah, itu yang akan kemudian memicu pada sel itu rusak dan akhirnya mati. Seperti itu. Nah, oke, next slide Mas Angga. Nah, jadi kalau misalnya dalam berbagai studi fungsi dari fungsi dari stres oksidatif itu, ya, kerusakan sel tadi yang disebabkan oleh radikal bebas itu dapat menyebabkan berbagai gangguan, ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dia mengacau sel sehat, kemudian sel sehat itu mengalami kerusakan, mengalami penuaan, kemudian rusak, dan dia menyebabkan beberapa gangguan. Misalnya pada gangguan sistem saraf, ada Alzheimer, ada demensia. Kemudian pada penyakit kardiovaskular, ya, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Gangguan autoimun dan inflamasi, ya, seperti rheumatoid arthritis, bahkan kanker. Kemudian dari katarak, kemudian penurunan penglihatan terkait usia juga, diabetes, penyakit degeneratif, dan lain-lain. Jadi radikal bebas itu merusak sel, kemudian menimbulkan stres oksidatif namanya tadi, kemudian sel itu mengalami penuaan dan kerusakan, akhirnya menimbulkan penyakit. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah salah satu pathway atau awal dari terjadinya gangguan di dalam tubuh kita. Nah, inilah yang disebut kerugian yang diakibatkan oleh radikal bebas tadi. Ya, oke, next slide, Mas Angga. Nah, contohnya seperti yang ada di layar itu, ilustrasinya seperti itu. Nah, misalnya ada tomat segar, kemudian tadi si radikal bebas itu ada di sekitarnya, dan dia akan mencuri elektron dari si tomat misalnya. Itu ilustrasinya. Kemudian tomat itu akan menjadi rusak dan busuk, ya. Nah, di bawah sebuah sel yang sehat, ya, kemudian diserang oleh radikal bebas, karena radikal bebas tadi mengambil elektron dari sel normal,
selnya mengalami proses oksidatif. Nah, gambaran stres oksidatif itu seperti yang kurang lebih seperti yang ada di layar, ya. Bentuk selnya sudah mulai karena dia bentuk selnya sudah tidak kompak atau tidak utuh lagi karena dia mulai merusak dari membran sel, ya, lapisan pelindung sel paling luar, kemudian sampai ke DNA dan inti sel dia dirusak oleh si radikal bebas tadi. Ya, ini bisa kita bayangkan seperti inilah proses kerugian yang diakibatkan oleh tingginya kadar radikal bebas yang ada di alam dan yang ada di sekitar kita. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau radikal bebas ini terakumulasi banyak di tubuh kita. Makanya kalau teman-teman tahu dari dulu juga begitu kan, disarankan konsumsi antioksidan. Inilah gunanya. Makanya biasanya kalau kita sakit juga dokter akan memberikan antioksidan, ya misalnya vitamin C, vitamin E, itu juga salah satu antioksidan. Nah, inilah kegunaannya, ya, untuk membantu mencegah terjadinya proses stres oksidatif tadi. Karena antioksidan itu bisa melawan si radikal bebas. Bagaimana dia melawannya, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Next slide, Mas Angga. Nah, si antioksidan itu jadi dia mencegah oksidasi dari molekul lain, ya. Tadi kan si radikal bebas itu dia akan mengganggu sel untuk mengambil elektronnya untuk dijadikan milik dia karena dia tidak stabil, ya. Seperti yang di tengah itu kan seperti ilustrasi gambarnya, ada radikal bebas, dia menyerang sel sehat, ya. Nah, kemudian sel sehat itu akan mengalami stres oksidatif dan kemudian akan mengalami kerusakan. Nah, fungsi si antioksidan itu yang hijau. Lihat tuh, ya. Bagus sekali ilustrasinya. Dia ngasih tuh kan. Nih, karena dia punya elektron berlebih. Dia ngasih ke si radikal bebas tadi. Nih, kamu saya kasih satu elektron, jangan ganggu sel. Makanya antioksidan itu disebut juga bodyguard of the cell, ya, the bodyguard of the cell. Jadi penjaga sel tubuh kita, ya. Dia ngasih dalam hal ini dia Sorry dok, putus saya dok sebentar. Oh, terputus, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, dalam hal ini cara kerjanya si antioksidan ini disebutnya direct antioksidan, ya. Nah, tidak semua jenis antioksidan yang ada di alam itu bersifat direct antioksidan. Ada yang hanya memutus rantai prosesnya gitu. Nah, tetapi yang akan kita bicarakan si glutathione ini dia bersifat direct antioksidan. Ada lagi yang zat yang bersifat direct antioksidan lainnya. Dan ada di dalam salah satu produk dari AFC. Ya, ada dalam salah satu produk kita yaitu di dalam Sensei Suru. Dia juga benar bersifat direct antioksidan, ngasih gitu. Jadi prosesnya bisa lebih singkat. Oke, ini aku kasih kamu satu elektron kepada radikal bebas, kamu jangan mengganggu gitu. Ya, jangan mengganggu sel sehat. Karena kalau radikal seperti yang kita bicara tadi, bahwa kalau dia sudah mengalami kerusakan, dia mengganggu sel sehat, kemudian sel itu mengalami kehilangan elektronnya, kemudian diganggu oleh si radikal bebas tadi, kemudian dia mengalami stres oksidatif, kemudian dia akan mengalami kerusakan. Sehingga kalau sel itu rusak, fungsi jaringan rusak, fungsi organ akan rusak, ya. Karena kalau kita uruskan dari yang paling besar itu organ, kemudian organ tersusun dari beberapa jaringan, kemudian jaringan itu disusun oleh jutaan sel. Ya, oke. Next slide, Mas Angga. Oke. Nah, ini selanjutnya jadi beberapa antioksidan yang jenis-jenis antioksidan itu yang tersedia di alam juga. Ini sudah sering sekali disampaikan oleh Dr. Susilo Rini, ya, yang beliau menyampaikan pada seminar-seminar kesehatan sebelumnya. Ada yang namanya flavonoid, yaitu terdapat pada teh, coklat hitam, kacang kedelai, sirsa, bayam, ya. Ada yang namanya antosianin, ya.
itu terdapat dalam tomat, anggur, delima, kemudian ada yang namanya beta karoten ya, terdapat pada wortel, ubi. Beta karoten ini kemudian akan diolah menjadi vitamin A. Kemudian terdapat juga dalam semangka, ada yang namanya likopen, terdapat pada tomat, semangka, jeruk. Kemudian ada yang namanya polifenol, terdapat pada kopi, buah ceri, anggur. Kemudian vitamin C dan vitamin E, serta selenium dan zinc juga termasuk antioksidan. Dan tapi semuanya ini tidak dapat bekerja secara optimal jika tanpa kadar glutathione yang mencukupi di dalam tubuh. Ya, makanya glutathione itu disebut sebagai the mother of all antioksidan. Ya, karena dia jaga, karena jenis-jenis antioksidan yang saya sebutkan selain glutathione itu dia tidak bersifat direct antioksidan. Jadi dia hanya membantu dalam proses untuk mencegah terjadinya stres oksidatif itu. Ya, hanya ada beberapa saja yang bersifat direct antioksidan. Makanya disebutkan glutathione ini sebagai ibu dari segala antioksidan. Ya, oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah. The mother of all antioksidan. Kenapa tadi kita sebutkan bahwa glutathione adalah induk dari segala antioksidan? Karena berdasarkan penelitian juga tanpa glutathione antioksidan lain tidak dapat bekerja dengan baik, ya. Karena salah satu fungsi dari antioksidan dari glutathione itu dia bisa secara bukan hanya secara direct memberikan elektron yang hilang terhadap si radikal agar si radikal bebas itu stabil, tapi dia juga dapat secara langsung mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh, terutama di hati, karena konsentrasi tertinggi glutathione ini ada di dalam hati, kemudian mengawal racun-racun ini untuk keluar dari tubuh. Ya, tetapi harus kita ingat bahwa kadar glutathione ini disebutkan mulai usia 20 tahun ke atas dia semakin berkurang. Jadi artinya kita membutuhkan tambahan dari luar. Ya. Oke, jadi inilah salah satu keistimewaan si glutathione tadi. Jadi kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di layar bahwa glutathione kemudian yang konsentrasinya tertinggi di hati itu akan berikatan dengan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh, yang dia akan mengawal racun-racun itu untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Inilah salah satu keistimewaan dari glutathione. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di layar bagaimana sih glutathione itu bekerja di dalam tubuh. Nah, ini saya suka sekali ilustrasinya karena lebih gampang dimengerti ya. Nah, yang pertama dia membantu penyerapan dari nutrisi karena dia membantu membreakdown ya. Membreakdown itu dalam hal ini menghaluskan. Jadi ada raw material yang kita konsumsi itu kan nggak bisa serta-merta nutrisinya terserap ya. Sebagian akan terbuang menjadi kotoran. Nah, di sini si glutathione tadi membantu untuk membreakdown nutrisi-nutrisi apa saja yang akan kita yang akan diserap oleh tubuh, termasuk dia karbohidrat, protein, kemudian lemak baik, ya itu akan di-breakdown oleh si glutathione. Nah, kemudian dia juga regulate immune response ya, jadi sistem imun dia membantu dalam sistem imun tubuh walaupun tidak secara direct ya, tetapi dia meregulate ya. Regulate itu meregulasi, membantu gitu. Nah, kemudian dia juga bekerja itu sebagai protect against oxidative stress seperti yang saya cerita dari awal. Jadi makanya dia juga disebut sebagai the protector of the cell, the bodyguard of the cell, karena dia menjaga sel itu melawan proses oksidatif tadi ya, dengan cara dia berfungsi sebagai direct antioksidan terhadap radikal bebas. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah sebenarnya glutathione itu adalah suatu protein ya. Dia gugusnya itu suatu protein
yang terdiri dari tiga asam amino utama ya. Jadi kan protein itu disusun oleh beberapa asam amino. Dia terdiri dari glutamic acid, L-cysteine, dan L-glycine. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, glutathione itu secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, ya, di dalam dan di luar sel tubuh, ya. Dia sudah terdapat baik di dalam sel maupun di lingkungan sekitar sel dan di seluruh organ tubuh, ya. Nah, kurang lebih sel-sel yang ada di tubuh manusia itu 70 sampai dengan 100 triliun sel. Nah, glutathione atau glutathione sulfihidril itu disintesis di dalam sel dan memerlukan beberapa enzim yang spesifik dalam pembentukannya. Namun, di saat melewati umur 20 tahun, produksi glutathione berkurang sesuai pertambahan usia kita. Ya. Nah, selain itu berkurangnya kadar glutathione di dalam tubuh ini juga disebabkan oleh racun yang toksik-toksik yang masuk ke dalam tubuh, stres, sinar UV yang berbahaya. Makanya kita dianjurkan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar UV, misalnya dengan sunblock, dengan memakai pakaian yang tertutup atau dengan physical protector lainnya. Walaupun tetap akan ada saja radiasi yang bisa masuk ke dalam tubuh yang dapat merusak sel. Kemudian konsumsi alkohol berlebihan, kemudian polusi, penuaan, kemudian merokok, dan sebagainya. Ya, itu juga menyebabkan glutathione itu kadarnya berkurang di dalam tubuh sehingga kita membutuhkan asupan dari dalam tubuh. Oke. Oh, ada yang menyuruh saya minum. Oh ya, baik, saya minum dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Next slide, Mas Angga. Nah, kalau dari alam tadi, untuk bahan-bahan alami yang dapat membantu menaikkan kadar glutathione di dalam tubuh, tidak secara langsung, tetapi dia dapat membantu, itu berdasarkan penelitian ada daging merah, ayam, ikan, telur, susu, buah-buahan seperti alpukat, jeruk, pepaya, kiwi, dan stroberi. Ya, itu dapat membantu meningkatkan kadar glutathione yang ada di dalam darah, tetapi ini tidak secara direct. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa tadi disebutkan di dalam tubuh manusia itu ada 70 sampai dengan 100 triliun sel, ya. Jadi ini semuanya kehidupannya harus dilindungi oleh si bodyguard dari sel itu, yaitu si glutathione, ya. Jadi kita jika hanya mengandalkan dari konsumsi bahan alami saja, kebutuhan glutathione kita tidak akan terpenuhi, ya. Sementara kebutuhan glutathione harian itu antara 50 mg sampai dengan 600 mg per hari. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari bahan alami, jadi ini bahan alami ini begitu kita serap ke dalam tubuh tidak serta-merta dapat meningkatkan kadar glutathione kita secara signifikan, karena kan akan diserap dulu, kemudian ada yang beberapa dirusak oleh proses pencernaan seperti itu. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan asupan glutathione dari luar tubuh. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi selain di kulit ini adalah benefit dari si glutathione. Bisa dilihat dari layar. Mengapa penting sekali, ya? Nanti kita akan berbicara, tapi saya senang sekali, ya, produk AFC itu baik Subarasi maupun Utsukushi itu mengandung glutathione, ya. Ini akan menjawab pertanyaan bagaimana sebenarnya kenapa dia bekerja dengan baik, ya, di tubuh. Karena glutathione itu manfaatnya, ya, selain untuk kulit, dia juga meningkatkan energi, ya. Karena kalau bodyguard-nya ada, selnya sehat, ya otomatis memang energi kita akan bertambah, ya, karena sel-selnya tidak dalam keadaan stres oksidatif, ya. Kemudian slow down the aging process, ya, slow down the aging process, jadi dia memperlambat proses penuaan, bukan hanya di sel tubuh, tetapi juga di sel kulit, ya. Jadi di sel kulit, di sel tubuh, seluruh sel tubuh
dia akan membantu untuk memperlambat proses penuaan. Kemudian dia mengurangi ketidaknyamanan atau sakit pada nyeri pada sendi dan otot. Kemudian dia menguatkan sistem imun, karena tadi kita bicara bahwa kita sudah lihat tadi di slide sebelumnya bahwa dia regulate imun sistem ya, salah satu cara kerjanya di dalam tubuh. Kemudian dia juga mendetok hati, mendetok liver dan sel-sel. Kemudian dia juga meningkatkan fokus kita ya. Kemudian dia juga meningkatkan kualitas tidur. Kemudian dia juga mengurangi stres ya, mengurangi stres. Kemudian dia meningkatkan kualitas dari kulit ya. Kemudian dia juga juga untuk performance atletik ya, untuk atletik dan untuk recovery. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah konsumsi kemarin tuh misalnya konsumsi ucukusi, saya ini sendiri kalau misalnya saya lagi habis olahraga itu kan sendi-sendi semua sakit ya, otot semua sakit karena baru mengalami proses pemecahan gitu. Nah, konsumsi ucukusi itu besoknya sudah enak lagi. Ya, sudah tidak perlu pakai koyok lagi gitu atau pakai biasanya saya itu penghilang rasa sakit seperti itu, tidak perlu. Itu udah saya alami, sudah lama. Jadi begitu saya konsumsi, besoknya kondisi tubuh itu akan lebih enak, sudah kembali seperti mula. Nah, di sini tuh manfaat glutathionnya ya. Jadi dia meningkatkan performa kita maupun masa recovery atau penyembuhan. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kalau kita bicara mengenai kulit ya secara spesifik, glutathione itu ya fungsinya itu satu ya, dia untuk skin lightening atau mencerahkan ya, karena dia memiliki sifat anti melanogenik properties ya. Nanti setelah ini kita lihat slide-nya bagaimana dia mencegah pembentukan sel kulit gelap itu. Nah, jadi si glutathione itu dia bersifat anti melanogenik sehingga kulit kita itu warnanya tetap selalu cerah ya, karena dia mengkonvert melanin itu ya, melanin itu sel kulit gelap, dia akan mengubahnya ke warna yang lebih terang ya. Jadi melanin itu sel kulit gelap itu ada dua jenis, ada eumelanin dan pheomelanin. Eumelanin itu yang untuk yang lebih gelap, pigmen yang lebih gelap. Kemudian pheomelanin itu pigmen yang lebih terang. Nah, di situ dia tetap akan convert perubahan sel kulit, perubahan melanin kita itu ke arah yang lebih cerah ya, ke arah yang lebih cerah. Makanya dia fungsi yang pertamanya itu untuk skin lightening ya, atau skin whitening. Nah, kemudian dia juga mengurangi pigmentasi berlebih ya. Mengurangi pigmentasi berlebih bagaimana? Nah, jadi kan di dalam tubuh proses pembentukan pigmen melanin itu kan akan terus-terusan, tidak berhenti ya. Nah, di sini dia itu mendeactivate ya. Dia tidak aktifkan ya, menonaktifkan kerja dari enzim tirosinase yang berperan dalam perubahan atau pembentukan sel pigmen kulit gelap ya. Pembentukan melanin itu dipengaruhi oleh enzim tirosinase. Nah, di sini dia si glutathione tadi menonaktifkan ya, sehingga bisa mengurangi pigmentasi yang berlebih. Jadi misalnya ibaratnya katakanlah seorang ya, saya ada contoh pasien gini, dokter saya pakai sensei suru gitu, tetapi kulit saya itu tidak putih seperti dokter, dia sebutkan begitu, padahal kulit saya juga tidak putih-putih amat ya. Nah, saya sebutkan, saya lihat warna kulitnya, nah jadi dia tidak otomatis memutihkan, jadi dia akan secara bertahap ya, secara bertahap. Itu yang disebutkan dari fungsi dari yang kedua tadi, reduce excess pigmentation. Jadi kulit yang gelap akan diubah dulu, akan diperbaiki menjadi tidak terlalu gelap ya. Kemudian dengan seiringnya waktu dan adaptasi sel, dia akan menjadi lebih cerah gitu. Nah, jadi dia fungsi yang kedua itu dia mengurangi pigmentasi yang berlebih. Pigmentasi yang berlebih itu juga terdapat pada tubuh kita. Misalnya pada ketiak, pada kulit lipatan-lipatan, seputih apapun orangnya,
atau secerah apapun dia, sebanyak apapun pigmen eumelaninnya di dalam kulit, di dalam tubuhnya, pasti di bagian tubuh, di bagian-bagian tubuh tertentu itu akan ada excess pigmentation atau pigmentasinya yang berlebih, seperti yang saya sebutkan tadi, di ketiak, di lipatan, kemudian di leher itu. Nah, dia di situ fungsinya mengurangi pigmentasi, pembentukan pigmen yang berlebih, ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiganya itu lagi, manfaat yang ketiganya adalah dia meningkatkan tekstur, ya, tekstur kulit. Nah, tekstur kulit itu, jadi kan tadi yang kita sebutkan radikal bebas tuh yang berasal dari polusi, kemudian berasal dari racun-racun atau toksin yang berada di luar tubuh, itu akan didetoksifikasi oleh si glutathione, karena itu yang akan menyebabkan kerusakan pada sel kita. Kemudian misalnya pada kulit kita itu akan berkerut seperti itu, kemudian dia tidak kencang lagi, teksturnya tidak merata seperti itu. Nah, di situ glutathione tadi berfungsi untuk meningkatkan atau memperbaiki daripada tekstur daripada kulit, ya. Nah, kita lihat even out skin tone, ya. Jadi dia, karena dia tadi itu berperan di dalam pembentukan melanin. Jadi pembentukan sel kulit gelap untuk tidak ke arah gelap, ya. Jadi dia di situ dia mengenhance, ya. Saya sebutkan tadi seperti kasus pasien tadi. Jadi dia mengenhance, ya, dia menambah. Jadi dia meningkatkan warna sel kulit kita, ya. Dia even out skin tone. Jadi kalau orang pun misalnya selama ini kulitnya itu cerah gitu, kulitnya cerah sih, tetapi tidak terlihat sehat, tidak terlihat glowing gitu. Nah, di sini bisa dibantu oleh si glutathione tadi, karena dia even out the skin tone, ya. Jadi lebih mengenhance, lebih bahasa Indonesia aja, lebih menambahkan gitu, lebih menambahkan, ya, lebih menambahkan lagi bahwa biar warna cerah kulitnya itu lebih terlihat lagi, ya. Nah, dia juga bikin kulit glowing, ya, create a bright glowing complexion, ya. Karena makanya tadi dari awal saya jelaskan bahwa bagaimana sih fungsinya itu, fungsi si glutathione itu sampai dia disebut sebagai the mother of all antioksidan, karena dia memang berperan menjaga sel. Dia menjaga sel, kemudian dia ikut berperan dari awal tingkat kehidupan, dia ikut berperan dalam kehidupan sel, ya. Jadi dia fungsinya salah satunya kalau kita tambahkan lagi asupan dari luar atau kita gunakan produk yang mengandung glutathione, dia itu bisa menambahkan warna kulit yang cerah, kemudian glowing, ya, karena dia adalah salah satu antioksidan paling kuat, dan dia juga adalah ibu dari segala antioksidan, ya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dia melawan tanda-tanda penuaan, ya, melawan tanda-tanda penuaan. Karena seiring bertambahnya usia, kemudian produksi kolagen kita yang membentuk jaringan ikat, ya, termasuk kulit itu akan berkurang. Nah, di sini dia memiliki manfaat, ya, memiliki properties, memiliki kemampuan untuk memboosting, ya, untuk memboosting itu meningkatkan proses pembentukan, ya, memboosting. Jadi dia punya manfaat lain, dia bisa meningkatkan proses produksi dari si kolagen. Jadi dia kolagen boosting. Nah, jadi kalau misalnya pada kulit kemarin kan ada beberapa pasien juga dan beberapa teman-teman menyatakan, dokter, kalau saya gunakan Sensei-Turu di kulit, ya, di kulit yang sedang meradang atau jerawat, dia radangnya berkurang, ya, gitu. Karena apa? Karena si glutathione tadi memiliki anti-inflammatory properties, ya. Jadi dia memiliki manfaat, ya, anti peradangan, ya. Jadi dia membantu secara keseluruhan, dia membantu membalikkan atau to slow down atau menghambat, ya, memperlambat proses dari penuaan itu sendiri, ya.
Selain dari tadi kita ketahui dari awal, memang dia memang menjaga sel itu untuk tidak mengalami proses oksidatif. Nah, bisa teman-teman bayangkan itu di dalam tubuh ya, di dalam tubuh kita konsumsi, kemudian tetapi yang terlihat ya, tetapi bisa juga kita tambahkan di luar tubuh, misalnya di kulit ya, di kulit kita tambahkan bahan-bahan, kita tambahkan produk-produk yang mengandung glutathione untuk antioksidan yang secara lebih cepat bisa terserap ke dalam kulit dan bisa bermanfaat bagi sel-sel kulit ya, seperti yang disebutkan ini di fungsinya yang terakhir itu dia fight the sign of aging ya, termasuk itu juga kerutan halus, kemudian kulit yang kendur, dan juga pada iritasi kulit yang iritasi karena dia memiliki kegunaan lain atau manfaat lain sebagai anti-inflamatori ya. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah ini yang saya sebutkan tadi. Nah, gimana sih sebenarnya kerjanya glutathione? Makanya lah selain dia, mengapa dia disebut sebagai induknya, ya, induknya glutathione. Nah, satu dia, selain dia to direct ya, tadi ke radikal bebas, dia ngasih nyumbang elektronnya. Satu elektron dia radikal bebasnya menjadi aktif dan tidak merusak sel. Nah, selain itu pada kulit ya, pada kulit dia menghambat aktivitas enzim tirasonase secara langsung. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi di atas, bahwa melanin itu atau sel kulit gelap kita itu terdiri lagi dari dua jenis, yaitu eumelanin, yaitu sel kulit gelap, dan pheomelanin, dan sel kulit yang lebih terang. Nah, jadi dalam proses pembentukan eumelanin itu enzim tirosinase itu berfungsi. Nah, di situ si glutathione menghambat proses aktivitas dari enzim tirasonase, sehingga proses perubahan menjadi eumelanin itu dihambat oleh si glutathione. Nah, kemudian radikal bebas yang dapat mengaktifkan enzim tirosinase itu kan dia radikal bebas. Kemudian molekul yang kehilangan salah satu elektronnya ini juga dapat mengaktifkan enzim tirosinase. Tadi kita tahu kan radikal bebas itu masuk dari polusi, sinar UV, kebiasaan kita, kemudian polusi. Nah, dia bisa secara langsung mengaktifkan enzim tirosinase. Nah, glutathione tadi dia membersihkan si radikal bebas tadi. Nah, di sini fungsinya sebagai direct antioksidan, biar si tirosinasenya tidak bangun karena dibangunkan oleh si radikal bebas ini tadi, si molekul yang kehilangan atomnya ini, si glutathione akan bekerja, dia namanya scavenger. Scavenger itu kayak memulung ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia memulung, si glutathione ini akan memulung si radikal bebas ini dengan cara dia memulung atau membersihkan dari tubuh dia dengan cara mengasih elektron yang elektronnya agar si radikal bebas tadi menjadi molekul yang lebih aktif, menjadi molekul yang lebih stabil. Kalau dia sudah stabil, dia tidak akan dapat merusak sel karena dia udah ibaratnya kelapar kan, dikasih makan dia udah kenyang. Nah, begitu si radikal bebas berubah menjadi molekul yang lebih stabil, dia tidak dapat mengaktifkan enzim tirasonase, sehingga proses pembentukan sel pigmen sel kulit yang lebih gelap dalam hal ini eumelanin itu dapat dihambat ya. Nah, kemudian ada lagi namanya satu asam amino juga namanya cysteine. Ini dia berperan dalam sintesa pembentukan sel kulit gelap, terutama eumelanin ya, terutama eumelanin. Nah, di sini glutathione-nya itu dia secara alami, memang glutathione itu kalau ada glutathione jumlahnya mencukupi di dalam tubuh kita termasuk di kulit, dia akan terhidrolisis oleh si cysteine ya. Nah, kita tahu sendiri tadi kalau dia udah berikatan dengan cysteine, kita tahu sendiri tadi proses bahwa si glutathione itu aja menghambat si tirosinase. Sementara salah satu zat yang berfungsi dalam proses pembentukan eumelanin itu adalah si cysteine. Kalau dia sudah berikatan, ibaratnya sudah menempel secara alami dengan cysteine, maka proses pembentukan melanin itu akan cenderung ke pheomelanin, ya, pigmen kulit yang lebih terang dibandingkan yang lebih gelap, ya. Makanya kita bisa lihat tuh paling atas cysteine, dia akan cenderung ke sana, mengarahnya ke pheomelanin
ya, mengarahnya ke kulit yang lebih gelap. Nah, inilah bagian yang menjelaskan bagaimana si glutathione itu, yang salah satunya merupakan kandungan di dalam sensesuru serum, dia bersifat mencerahkan di sini. Di sini fungsinya ya, dijelaskan oleh reaksi kimia yang ada di sebelah kanan. Mudah-mudahan penjelasan saya yang ada di sebelah kiri bisa menjelaskan secara lebih mudah dipahami terhadap proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh ya, proses alami. Oke. Nah, next slide Mas Angga. Nah, jadi kan selama ini, Dok, glutathione itu penggunaannya seperti apa? Penggunaannya itu bisa secara oral ataupun parenteral. Oral itu diminum ya, dikonsumsi. Kemudian bisa juga secara parenteral. Parenteral itu salah satunya secara IV, intravena, disuntikkan. Dan kemudian secara topikal. Nah, penelitian terbaru sudah menemukan bahwa penggunaan glutathione yang aman itu adalah secara oral dan topikal. Topikal itu dioles. Ya, secara oral dan topikal. Wah, kita lengkap nih. Secara oral ada subarasi dan usupusi yang keduanya mengandung glutathione. Nah, secara topikal yang dioles kita ada sensesuru. Ya, sensesuru. Nah, kemudian kalau ini di sebelah kanan ini di bawahnya ini ada daftar. Ini adalah penemuan penelitian terbaru. Efek-efek samping apa saja yang didapatkan jika si glutathione tadi disuntikkan, ya. Ada yang bisa menyebabkan, ini berdasarkan sampel yang laporan kasus yang diterima. Nah, ini ada yang menyebabkan rash ya, kemerahan pada kulit sampai yang serius, sampai ke menyebabkan yang lebih fatal, namanya Stevens-Johnson syndrome. Nah, ini adalah sindrom autoimun salah satu yang fatal. Kalau teman-teman pengen lihat penampakannya seperti apa, nanti boleh di-googling, namanya Stevens-Johnson syndrome. Ya, ada juga yang menimbulkan toxic epidermal necrosis ya. Ada yang jadi bagian kulitnya malah menjadi membusuk ya. Ini karena mungkin di boosting terlalu dalam jumlah yang banyak ya. Karena kalau misalnya kita konsumsi secara oral ataupun topikal itu kan tidak serta-merta semuanya terserap secara sempurna, maksudnya dosisnya tidak boosting ya. Jadi misalnya katakanlah kalau kita konsumsi 50 mg per hari mungkin terserap antara 20-30%, selebihnya mungkin dirusak oleh atau terbuang dari tubuh. Itu karena metabolisme tiap orang berbeda-beda. Tetapi kalau dia disuntikkan ke dalam darah, dia akan segitu, misalnya masuknya 600 mili akan masuk 600 mili. Nah, inilah yang potensi yang bisa ditimbulkannya. Nah, kemudian ke laporan kasus yang kedua itu ada severe abdominal pain ya. Nah, dia mengalami nyeri yang sangat parah di perut karena dia menerima suntikan dari secara intravena ke pembuluh darah, disuntikan itu 2 kali dalam seminggu. Ya. Kemudian ada laporan kasus lagi thyroid dysfunction ya. Ya, tiroidnya mengalami gangguan fungsi, ya. Kemudian ada lagi gangguan fungsi ginjal, ya, sampai bisa menyebabkan ke gagal ginjal, ya. Nah, ini ada laporan kasus dari Zubair dan teman-teman et al. Dia menyebutkan 32% kasus yang ditangani dengan intravena glutathione itu mengalami liver dysfunction, ya, mengalami gangguan pada hati, ya. Kemudian ada lagi komplikasi yang lainnya, ini karena secara ini ya human error ya, ada terbentuknya emboli, terbentuk udara di dalam pembuluh darah, kemudian menyebabkan ada yang infeksi, kemudian kemudian dari penggunaan ini, kalau ini human error ya, karena tidak steril penggunaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk yang aman itu adalah secara oral dan topikal. Nah, kemarin tadi mungkin ada pertanyaan teman-teman gini, Dok, kalau saya konsumsi subarasi, usukusi, kemudian saya pakai lagi sensesuru mengandung glutathione gitu. Waduh, kebanyakan dong di dalam tubuh. Tidak.
ya, tidak kebanyakan. Karena apa? Dosis maksimal dari glutathione itu sendiri yang dibutuhkan oleh tubuh per hari itu 50 sampai dengan 600 mg. Sementara yang kita konsumsi tidak sebanyak itu. Tidak dalam satu saset itu isinya glutathione semua, tidak dalam satu botol si Sensei Suru itu isinya glutathione semua. Jadi jumlahnya kecil ya. Dan karena ini adalah sifatnya, apalagi kita konsumsi, kita pakai ke dalam tubuh, dia akan mengikuti proses metabolisme bagi tubuh. Tidak semuanya akan terserap, sebagian juga akan terbuang karena proses metabolisme yang berbeda-beda pada tiap orang. Nah, jadi tidak usah takut akan berlebih ya. Nah, kemudian tubuh juga memiliki mekanisme sendiri untuk mengeluarkan mengeluarkan kelebihan dari yang dibutuhkannya. Misalnya vitamin C, kebutuhannya katakanlah si A ini kebutuhannya cuma 100 mg per hari, seperti itu ya. Kemudian dikasih dalam 500 mg gitu. Nah, kelebihan itu akan terbuang dari tubuh keesokan harinya, salah satunya melalui urin. Ya, seperti itu ya. Jadi tubuh kita itu cukup canggih sekali. Nah, apalagi ini glutathione ini adalah salah satu pelindung dari sel, the bodyguard of the cell. Jadi fungsinya cukup baik ya, cukup baik. Apalagi untuk kulit seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana dia secara direct itu berperan aktif dalam pembentukan pigmentasi di kulit ya. Nah, itu cukup kerjanya si glutathione itu cukup kompleks ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, dokter, kok si A ada yang kulitnya cerah dan si B ada yang kulitnya tidak cerah? Itu kan memang dari awal kelahiran kita memang warnanya kan berbeda-beda. Nah, kemudian memang di dalam tubuh kita memang terdapat glutathione itu ya, yang secara alami. Tetapi kan tadi disebutkan bahwa jumlahnya itu berkurang pada usia 20, mulai usia 20 dan pertambahan usia, kemudian lagi kebiasaan kita masing-masing orang kan beda-beda. Yang dapat selain dari berkurangnya glutathione di dalam tubuh kita itu karena pertambahan usia, juga karena kan lifestyle tiap orang beda-beda. Ya, seperti disebutkan tadi, ada yang disebut oleh toksin, kemudian stres juga meningkatkan penurunan glutathione di dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi mekanisme metabolisme tiap orang itu tidak sama. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, ini produk di IFC mengandung seperti yang saya sebutkan tadi, di Usukushi ada, di Subarashi ada, di Sensei Suru ada, di SOP 100 juga ada. Ya, teman-teman kalau perhatikan kembali bahwa bahan-bahan yang terkandung di ketiga produk ini, termasuk 4 produk, termasuk dengan SOP 100 plus, juga mengandung glutathione. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa setelah begitu pentingnya, glutathione itu tidak hanya untuk kulit, tetapi untuk seluruh tubuh, ya. Jadi kalau misalnya saya punya beberapa pasien yang mengkonsumsi ini, termasuk juga tetangga, mereka menyebutkan bahwa memang saya juga melihat, mereka mengakui bahwa kulit menjadi lebih sehat, lebih fresh, itu karena karena si glutathione sebagai penjaga, sebagai bodyguard of the cell itu bekerja. Oke, baik. Mungkin ini slide terakhir. Oke. Ya, next slide habis ya Mas Angga. Oke, ya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita masing-masing. Ya, terima kasih. Oke. Mau mulai langsung tanya jawab atau dokter ada Boleh. Kejutan? Ada. Oke. Saya hari ini sedikit berbeda. Saya ada kejutan. Saya sebagai rasa senang, sebagai rasa bahagia saya berkenalan dengan ASC. Ini kurang lebih di bulan ini tahun lalu saya mulai mengenalkan. Dulunya cuma konsumsi sendiri. Dulunya hanya mengkonsumsi sendiri.
Jadi saya saat ini kemudian di bulan Agustus, tepatnya di bulan tanggal 17 Agustus, saya mulai mengenalkan. Jadi bulan mengenalkan ke teman, kenalan gitu produk AFC. Jadi di bulan ini tepat saya kurang lebih 1 tahun sudah mengenal AFC. Nah, saya mau berbagi rasa bahagia dengan teman-teman. Saya ada satu buah sensei suru, ya. Saya ada sebuah sensei suru. Bukan sensei suru, Hanamai. Hanamai Essence. Hanamai Essence ini isinya galactomyces, bagus sekali untuk melembabkan, juga dia memiliki fungsi mencerahkan, juga anti iritasi, anti inflamasi. Nah, saya akan bagikan ke teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan saya. Jadi kalau memang kemarin itu mengikuti dari awal, di slide yang saya bawakan dulu di awal Sensei Suru, tetapi kemudian juga sudah ada banner-banner yang dibuat oleh manajemen ASC. Kalau teman-teman perhatikan, di situ juga dituliskan, kemudian slide itu beberapa kali juga dibawakan oleh Dr. Beatrice. Di situ disebutkan ada satu zat, ya, pertanyaannya, ada satu zat di dalam Sensei Suru, dia bersifat sebagai direct antioksidan. Kita tadi bercerita direct antioksidan, udah tahu ya, nyumbang langsung gitu, tanpa proses-proses lainnya. Nah, ada satu zat di dalam Sensei Suru yang juga bersifat sebagai direct antioksidan. Ya, silakan segera bongkar file Anda, apa nama zat tersebut. Ya, selain glutathione ya. Nah, selain bahasan kita glutathione, ada satu zat di dalam Sensei Suru yang mengandung yang juga berfungsi sebagai direct antioksidan. Silakan dibongkar file Anda. Mas Angga minta tolong liatin ya. Oke. Penuh ya langsung chatnya, gila. Iya. Aku chat Mas Angga ya, tolong lihatin ini ya Mas Angga. Bentar. Oke, siap. Masuk nggak? Nah, itu Mas Angga, aku udah chat. Ya, oke, saya liatin ya. Itu. Yang pertama ya, Dok. Ya. Yang pertama. Yang keberapa, Dok? Yang pertama ya. Dong, yang pertama kita liatin. Oke, minta tolongnya Mas Angga. Siap. Ini ada yang benar, cuman kurang satu huruf. Kurang lengkap ya. Harus lengkap. Kurang lengkap, satu huruf doang sih, di belakangnya doang. Ya udah, jadi ada juga di bawahnya. Ada yang lebih lengkap ya. Aku lihat ada yang lebih lengkap. Karena itu harusnya lebih lengkap ya, harus lebih lengkap karena berbeda nanti artinya nanti berbeda. Oke, karena dia berbeda. Ada yang ini atas ada siapa nih, yang paling pertama ini Tata. Namanya siapa? Tata. Wah, Tata. Itu serius? Iya. Itu siapa, Dok? Apa? Itu Tata. Itu mitraku di Bandung. Itu timku di Bandung. Masa? Sudah ini ikuti dokter ketahuan. Ngikutin ya. Oke. Jadi bisa atau mau cari lagi? Nggak apa-apa timnya atau gimana, Dok? Oke. Karena aku kenal. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi. Tapi akan dapat juga dari luar timku juga. Tadi udah ada yang pertama, apa kasih aja lah, dia udah ini ya kali ya, Dok. Ini dia tulisnya hydrolyzed collagen, tapi nggak ada M-nya doang. Kurang M. Oh, yang mana? Kecepetan. Siapa tuh? Ada nih dari Doraemon Squad, Pauliza. Oh, itu harusnya bentar ya. Aku lihat tunggu. Namanya Pauliza, tulisannya apa ya? Tulisannya hydrolyzed. Udah benar sebenarnya ya? Dia. Kurang M doang kan ya, Dok ya? Iya, kurang M. Berarti dia yang pertama. Oke, kalau gitu berarti dari Doraemon Squad Pauliza nih yang menang. Pauliza, maaf ya.
Nanti mungkin rezekinya next time. Itu ya benar, hydrolyze kolagen. Oh, kurang N aja dia ya. Itu nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Nanti selamat nih dari Doraemon Scott Pauliza mau berarti nanti bisa dicatkan ke aku boleh, ke Mas Angga boleh alamatnya, juga Mbak Tata nggak apa-apa. Nanti Mbak Tata aku ada ini alamatnya. Oke. Kalau gitu dari Pauliza juga nanti langsung ke Dokter Kiki ya, Dok. Boleh dok, tolong dikasih nomor handphone dokter aja. Oke. Nanti boleh di DM ke IG ku aku chatkan aja ya di DM. Di DM ini DM-nya, ini IG boleh IG DM Siagian. Nah, itu ya Mbak Pauliza dan Mbak Tata. Kalau Mbak Tata, aku tahu alamatnya. Oke. Itu Mbak Pauliza, IG-ku nanti di DM ya, di situ alamatnya. Nanti kita kirimkan. Oke? Siap. Iya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini kayaknya udah pada lupa mau nanya, Dok. Udah fokus ke hadiahnya ya. Oke. Oke, ini saya bantuin cari pertanyaan juga. Terima kasih. Itu AFC dokter. Terima kasih. Ada yang bilang sekarang katanya sensei suruh dok bagi-baginya. Waduh. Amin. Saya aminkan saja ya. Amin. Oke. Ini ada yang mau nanya nggak teman-teman? Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasannya. Ada yang mau nanya di luar ini, maksudnya terkait produk Sensei Suru juga boleh, di luar topik kita hari ini juga nggak apa-apa. Oh itu minum utuh. Oh ini malah pertanyaan utuh. Mahnya sakit. Minumnya setelah makan atau sebelum makan gitu. Ya. Jadi, oke bantu aja jawab. Jadi minumnya setelah makan atau kalau dia ada gangguan mah seperti yang disebutkan Dokter Wijaya dulu. Sebelumnya dulu pernah disebutkan bahwa minumnya harus setelah makan dulu, ya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang dia memang selama ini memang sudah ada gangguan mah, berarti minum dulu obat mahnya, misalnya antasida kah sebelum makan, kemudian makan dan konsumsi dengan konsumsi usukusi. Nah, kalau saya biasa sarankan kalau bagi teman-teman yang ada pasien atau pasien yang mengalami ada gangguan mah, dia konsumsinya jangan terlalu jauh dari jarak makan gitu. Nah, 30 menit sampai dengan 1 jam itu oke. Kadang-kadang ada orang begini, makan malam jam 7 malam, nanti minum usunya jam 10. Ya. Nah, takutnya tergantung sih ya dok, berarti badan orang kan beda-beda ya dok ya. Maksudnya iya, beda-beda. Sebelum makan ada yang cocok setelah iya, makan. Beda-beda. Karena kan gini, tapi biasanya pun itu Mas Angga, itu hanya proses, ibaratnya proses healing crisis ya. Detox di awal saja 3-4 hari. Saya juga dulu gitu, awal minum usukusi itu malah diare 4 hari. Itu hanya di situ. Jadi perhatikan bahwa misalnya kalau kondisi diarenya nggak terlalu berat ya sudah tetap lanjutkan. Tapi kalau ada yang sampai berat sekali gitu, saya juga punya pasien, tekniknya adalah kita harus paparkan terus, jangan dihentikan. Nah, misalnya minum obat mah dulu sebelum makan, dia akan ada gangguan mah, kemudian makan, kemudian 30 menit kemudian dia konsumsi si usukusi. Nah, bisa kita kurangin lagi dosisnya. Nah, Dokter Wijaya juga sering menyebutkan ini bahwa kurangin dulu dosisnya. Kalau memang yang takarannya, jangan sampai 1 saset, hanya 1,5 saset dulu. Lihat perubahannya 2-3 hari ini gitu loh. Karena jangan serta-merta begitu dikonsumsi sekali 2 kali konsumsi mahnya kumat. Aduh ini karena usukusi, belum tentu juga gitu. Atau dia malah masuk ke proses healing crisis. Seperti itu Mas Angga. Seperti itu yang bertanya tadi. Siap. Oke, ini ada yang tanya menarik nih dok. Dok, Sensei Suru kalau dipakai di daerah lipetan kayak di lipatan leher atau ketiak bisa bantu untuk mencerahkan nggak dok? Oke, nah jadi gini,
si sensei suruh itu sebenarnya bahan-bahannya soft sekali ya, maksudnya dia bekerjanya tidak agresif gitu, dan dia bahan-bahannya bagus sekali. Nah, dia untuk daerah delicate sekalipun, daerah delicate itu yang sensitif itu contohnya bawah mata. Ya, bawah mata itu kan delicate sekali. Kemudian lipatan ketiak gitu, lipatan seperti ketiak dan lipatan itu boleh dipakai, boleh dipakai. Jadi sensei suruh itu boleh dipakai ya. Dia membantu untuk seperti yang saya sebutkan tadi, kan kita sebutkan ada glutathione, kemudian fungsinya untuk reduce excess pigmentation ya. Jadi mengurangi pembentukan pigmentasi yang berlebih maksudnya di situ ya seperti yang saya sebutkan tadi itu di daerah-daerah tertentu di tubuh ya, misalnya di ketiak gitu. Nah, misalnya kalau orang pun maaf ya, kalau orang kulitnya fair sekalipun, terang sekalipun, di bagian sini ya, di bagian atas ini pertemuan bahu atas dengan sini itu pasti akan sedikit lebih gelap karena dia daerahnya kecil dan dia terlipat gitu. Yes. Boleh dipakai untuk yang nanya tadi. Oke. Urusan dok, terbaik. Ini juga ada yang tanya dok. Kalau kondisinya umur udah tua, terus emang kita udah kena penuaan kulit. Nah, terus kalau kita konsumsi Utsukushi dan kita pakai sensei suruh, apa bisa dipulihin? Maksudnya, kalau yang udah terlanjur penuaan kan selama ini kan kita brandingnya nih anti penuaan gitu ya dok. Tapi kalau yang udah terlanjur tua, udah terlanjur kena penuaan, itu bisa sampai mana recovery-nya? Oke, nah jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kan dia kan fungsinya tadi tuh memperbaikin ya, salah satunya menjaga sel, kemudian dia juga bisa berfungsi dalam perbaikan sel. Sebenarnya ya si glutathione ini yang terkandung di dalam Subarashi dan Utsukushi itu juga bagus ya untuk melawan efek penuaan seperti yang kita lihat tadi di slide yang fungsi benefit dari glutathione kan dia reverse aging process ya. Nah, jadi di situ bisa kemudian penggunaan lagi secara topikal, jadi manfaatnya bisa lebih optimal. Seberapa? Nah, ditanya ini seberapa persen besarnya itu tiap orang pasti beda-beda ya. Tiap orang beda-beda tergantung dari metabolismenya, kemudian toleransi tubuhnya gitu. Gak bisa kita serta-merta sebutin, oh ini 70 tahun pakai 2 bulan, aduh lu udah langsung kinclong. Tetapi tiap orang pasti proses metabolisme tubuhnya beda-beda sehingga hasilnya juga akan berbeda. Tetapi kalau ditanya apakah bisa iya gitu loh. Nah, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya garisan kerutan halusnya itu bukan lagi hanya garisan tetapi sudah merupakan lipatan di wajah ya, seperti di garis senyum, seperti di bawah mata, dia kalau dalam istilah medisnya juga udah menjadi fold ya, bukan lagi line, sudah menjadi menjadi garis yang hampir bersifat permanen. Permanen itu gini, dia tanpa berekspresi pun itu sudah ada. Nah, tetapi kalau misalnya yang ringan tuh kan, yang dynamic wrinkle, dia ketawa gitu, oke, celah senyuman akan terbentuk gitu, tapi setelah ekspresi selesai itu akan kembali, itu namanya masih dynamic. Tapi kalau misalnya ada yang sudah nggak ketawa pun celah itu sudah ada, itu namanya static. Nah, itu kita butuh lagi treatment yang lebih ibaratnya yang lebih ekstra lagi, misalnya dengan filler kah gitu, atau misalnya yang lebih ekstrim lagi dengan operasi plastik seperti itu. Ya, gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa memperbaiki, boleh, bisa, karena glutathione itu melawan atau membalikkan reverse aging process. Gitu, Mas Angga. Oke. Next-nya ada yang tanya lagi ini. Kalau misalkan kan kita selama ini bahas kayak jerawat atau bahas muka bulutusan atau apa kayak gitu, itu kan mungkin karena faktor eksternal ya dok ya. Iya. Kebanyakan kita bahas tentang faktor eksternal. Tapi kalau misalkan ini ada contoh kasus, katanya dia KB implan, terus mukanya jadi beruntusan, itu otomatis pasti kayaknya karena hormon sih. Iya. Itu bisa dibantu nggak sih dok sama sensei suruh? Jadi gini, dibantu dengan sensei suruh nanti membantu perbaikan dari kelembapannya. Karena kan kalau jerawat itu, salah satu yang berperan dalam jerawat itu kan adalah proses ekses sebumnya. Jadi kerusakan kelembapannya sehingga sehingga kulit meresponnya mengeluarkan minyak
menghilangkan sebum terlalu berlebihan. Nah, nanti di situ sensei suruh berperan adalah dia memperbaiki kelembapannya. Jadi produksi minyaknya tidak terlalu berlebihan seperti itu, mengembalikannya ke bentuk alaminya. Nah, kemudian pada jerawat itu juga ada inflamasi kan. Nah, jadi inflamasi salah satunya di dalam sensei suruh itu banyak sekali bahan-bahan yang dapat menghambat atau menurunkan atau yang memiliki manfaat anti-inflamatori ya. Salah satunya ada glutathione, ada angelica root extract juga memiliki efek untuk anti-inflamatori. Nah, tetapi kalau dia disebabkan oleh itu hanya bersifat mengurangi. Tetapi karena dia disebabkan oleh KB implan tadi, sebaiknya diganti dengan metode yang lain. Ya, karena jerawat yang terkait hormonal, sebelum kita beresin masalah hormonalnya, jerawatnya tetap akan ada, walaupun misalnya up and down, dia tetap ada. Tetapi misalnya kalau ditanya apakah sensei suruh bisa membantu untuk proses membuat prosesnya bisa menjadi lebih nyaman, bisa. Gitu. Oke. Ya. Oke, ini banyak pertanyaan-pertanyaan bagus banget nih hari ini. Kayaknya harus dipancing, dikasih hadiah dulu baru pertanyaannya. Bagus banget tuh. Tadi saya ini sampai bingung mau milih yang mana. Nih dok, ada yang tanya. Kalau untuk alergi, apakah sensei suruh aman dok? Alergi pada kulit ya, yes. Aman karena dia salah satu paten fungsinya adalah salah satu paten fungsinya adalah antihistamin release ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan gini dok, ini kayaknya sih saya nggak tahu cocok-cocokan. Ini kan sealami sensei suruh ya. Kita kan maksudnya dari bahan yang benar-benar pure 100% alami ya dok. Tapi mungkin ada nggak sih kemungkinan nggak cocok di kulit? Kayak contoh nih, ada contoh kasus dok. Ada yang pakai Hanamai dan sensei suruh udah 2 bulanan, tapi jerawatnya tetap banyak. Nah, itu karena nggak cocok atau apa dok? Jadi gini, kalau misalnya kita menggunakan sensei suruh, kemudian ada yang muncul, misalnya ada muncul jerawat atau beruntusan, itu harus dilihat lagi. Jadi harus diperhatikan aktivitas sebelumnya. Aktivitas sebelumnya itu maksudnya sebelum menggunakan sensei suruh. Misalnya apa yang digunakan. Misalnya kalau sebelumnya itu menggunakan bahan-bahan yang bersifat obat, termasuk kortikosteroid, ya, kemudian serta-merta kita hentikan dan menggunakan sensei suruh, itu bukan karena kemudian muncul beruntusan, bukan karena si sensei suruhnya, karena efek withdrawal-nya. Kalau teman-teman ikut yang sebelumnya, sebelum Zoom ini kayaknya bulan lalu ya, Mas Angga. Nah, saya sudah bercerita mengenai efek withdrawal effect seperti itu. Jadi dia tidak serta-merta dihentikan. Jadi kalau memang selama ini sudah terlanjur menggunakan bahan-bahan yang bersifat obat ya, bersifat obat itu salah satunya racikan ya. Dalam jangka waktu panjang sekali, dalam hitungan tahun ya, dalam hitungan tahun bukan hanya hitungan bulan. Nah, di situ caranya adalah seperti ini. Sebaiknya memang kalau memang tahan dengan prosesnya, hentikan langsung. Jadi proses perbaikan dari sel kulit itu bisa menjadi lebih baik atau lebih cepat. Tetapi kalau memang tidak bisa, kalau memang tidak tahan dengan prosesnya, bisa dengan cara tapering. Tapering itu misalnya penggunaannya selama ini misalnya setiap hari, sekarang digunakan menjadi 3 hari sekali atau mulai 4 hari sekali seperti itu. Ya, tetap dibarengi dengan penggunaan sensei suruh. Jadi tidak serta-merta dihentikan. Tapi kalau buat saya yang terbaik itu adalah hentikan langsung kalau memang sudah teman-teman terlanjur. Nah, jadi mungkin di situ. Jadi kalau memang teman-teman merasa, menggunakan sensei suruh langsung ini dia langsung beruntusan atau apa, lihat dulu apa yang dipakai selama ini gitu. Ya. Karena kalau kita bicara beruntusan dan jerawat itu adalah masalah yang sangat-sangat kompleks sekali, termasuk stres juga pemicunya. Stres, kemudian beberapa persen juga dipengaruhi oleh makanan, konsumsi makanan, kemudian sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kesehatan, faktor kebersihan, seperti itu. Gitu, Mas Angga. Siap. Nah, ini ada yang tanya lagi gini, kalau misalkan kena autoimun,
kalau kena autoimun kan kulitnya ada yang jadi belang-belang gitu dok. Saudara saya ada tuh kayak kulitnya kayak bercak-bercak lumayan besar, belang-belang gitu kan. Itu bisa dibantu juga atau kalau kayak begitu harus dari dalam banget? Maksudnya harus dari dalam tubuh atau bisa dari luar topikal gitu loh. Oke, yang untuk ini ya, yang untuk dia tapi kasusnya sudah benar autoimun ya Mas Angga. Betul. Oke, nah jadi kalau misalnya pada kasus autoimun kemudian dia muncul pada kulit, memang tetap harus dari sebenarnya treatment itu kan ada namanya yang oral, topikal gitu, jadi dari dalam dan dari luar gitu. Nah misalnya kalau dari luar, misalnya kalau menggunakan menggunakan usukusi boleh, dari dalam menggunakan usukusi saranku boleh, karena imun activating efeknya di situ juga bekerja baik ya, dan dia menyesuaikan. Orang ini kelebihan imun berarti seperti yang kemarin dibahas oleh teman-teman dokter yang lain, jadi dia bukan serta-merta meningkatkan seperti itu, tidak, dia meregulate ya, menyesuaikan. Nah kalau dari luar misalnya kulitnya belang, kering, kemudian dia misalnya perih, bersisik seperti itu bisa dibantu dengan topikal. Juga beberapa kemarin teman-teman yang sudah menggunakan pada kasus autoimun, dia menggunakan sensei suru, bahkan pada kasus kalau nggak salah kemarin itu yang sudah menahun apa ya, saya lupa. Ada kasus kulit yang sudah menahun juga, dia menggunakan sensei suru juga. Hasilnya bagus. Gitu. Okay. Dok, kalau orang yang kulitnya super sensitif, bisa nggak sih? Maksudnya kita gini loh, sebelum dicoba, saya udah tahu nih kulit saya super sensitif. Nah selama ini saya pakai skincare dari dokter, ya dokter itulah yang namanya inisial apa segala macam gitu. Nah pakai yang dari gitu-gitu. Kira-kira kalau saya mau pindah ke sensei suru, yang harus saya perhatiin apa? Karena contoh kalau dari dokter itu kan berarti kan pasti saya punya permasalahan kulit yang saya udah konsultasiin gitu kan. Nah kalau sensei suru ini apakah general dok? Maksudnya untuk semua jenis kulit yang permasalahan kulit atau apa-apa gitu loh, mungkin maksud pertanyaannya. Nah, sebenarnya kan sensei suru ini all skin type ya, untuk semua jenis kulit ya, walaupun nanti misalnya, nah pada kasus seperti yang kulitnya yang super sensitif atau sangat sensitif sekali, sebelum menggunakan sensei suru, sebaiknya melakukan skin test ya. Skin test itu bisa dites di belakang kuping atau di daerah kulit di daerah bawah sini gitu, dan biarkan dalam waktu 12-24 jam. Itu memang prosedur yang sudah lumrah untuk dilalui ya. Nah, nanti kita lihat di situ. Tapi kalau misalnya ditanya apakah harus lepas dari produk itu, kita lihat lagi kulitnya beneran sensitif atau tersensitisasi ya. Nanti bisa scroll ke bawah di postingan saya. Saya dulu pernah posting mengenai kulit yang sensitif dan tersensitisasi ya. Jadi secara umum kulit yang sensitif itu dibawa dari udah lama, dibawa dari kita masih kecil ya. Nah, tapi kalau misalnya di kulit sensitif itu ditemukan di tengah jalan dengan pertambahan usia, biasanya karena tersensitisasi. Banyak sekali yang faktor-faktor yang mempengaruhi sensitized skin ini. Jadi salah satunya misalnya kebiasaan kita. Saya menemukan beberapa orang yang gini, dia sih pakainya biasa-biasa aja, skincare drugstore gitu. Tetapi kalau dia menggunakan toner itu, ampun, dia setiap hari itu menggunakannya dengan kapas, diusap gitu, sampai kulit mengalami abrasi ya. Abrasi kulitnya terjadi, pelindung kulitnya menjadi rusak. Dia baru mengeluh, iya mukaku ini sensitif sekali, padahal kulitnya bukan sensitif, adalah tersensitisasi. Kemudian kulit yang tersensitisasi itu juga bisa diperoleh misalnya penggunaan bahan obat ya, penggunaan bahan obat dan kortikosteroid ya. Nah, bahan obat itu boleh digunakan sesuai kondisi ya, sesuai kondisi, kemudian di bawah pengawasan dokter, kemudian bukan untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka panjang, dan sifatnya adalah treatment ya, bukan untuk maintenance. Treatment itu tahu ya. Jadi saya mengalami jerawat yang parah, kemudian yang udah grade 2, 3 sampai yang lebih parah, berarti saya membutuhkan antibiotik topikal untuk diresepkan, ya itu akan saya gunakan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tapi misalnya muka saya nggak kenapa-kenapa, tapi saya pengen lebih cerah gitu, akhirnya kemudian diberikan bahan obat, di situ saya tidak sarankan, ya, karena kulitnya cerah, kemudian dia ingin lebih cerah,
Dan di situ artinya kan sel-selnya masih normal ya, masih normal. Jangan diberikan sesuatu yang akan merubah struktur dan fungsi dari sel itu secara alamiah. Seperti itu. Seperti itu Mas Angga. Jadi kalau memang kulitnya sensitif, dilihat dulu permasalahannya ada di mana. Kalau memang mau coba, sebenarnya sih Mas itu nggak masalah. Jadi tinggal skin test aja dulu. Ya. Oke. Gitu. Nah ini ada pertanyaan simple, Dok. Kalau misalkan contoh saya punya bayi, terus biasa kan kulitnya sering iritasi itu Dok. Maksudnya kalau kena kayak sering kena pampers lah, apalah kayak gitu ya. Bisa juga nggak sih dipakai sensei-suru? Apa nggak boleh? Nah, misalnya kan kulit bayi itu sangat ini ya, maksudnya sangat sensitif sekali gitu loh, sangat sensitif sekali. Kalau saya sih karena ini sifatnya adalah regenerating serum ya, untuk bayi saya belum punya pengalaman untuk itu. Tetapi kalau ditanya apakah mau disarankan, kalau saya sih kalau bayi sih menurutku kalau kita mau skin test terlalu sayang ya, maksudnya kasihan bayinya. Nah jadi kalau memang dia rush diaper ya gunakan yang memang untuk produk untuk bayi. Ya, tetapi kalau misalnya ditanya usianya misalnya sudah katakanlah di atas balita, di atas 5 tahun sampai remaja, itu oke, nggak masalah. Bahkan beberapa pasienku itu yang anak-anak kecil ya, kalau teman-teman tahu, yang anak kecil atau misalnya SMP atau SD yang suka tuh wajahnya kayak putih-putih gitu, putih-putih kayak panu, tapi bukan panu, ya, bukan panu. Itu akibat dari kerusakan kelembapan namanya pityriasis alba. Pityriasis alba itu gini, anak kecil tuh kan suka gini, ketemu air cuci muka, ya, ketemu air cuci muka, kemudian di sekolah main bola, panas-panasan, kemudian begitu mau masuk ke kelas dia ke toilet dulu cuci muka gitu. Nah itulah dia perubahan yang signifikan dari panas ke dingin itu tadi, itu yang akan menyebabkan kerusakan kelembapan pada wajah. Dia tidak gatal, cuman dia berpulau-pulau di wajah. Nah itu jadi itu namanya pityriasis alba, dan terapi dan treatment utamanya adalah antioksidan. Nah antioksidan yang bisa kita di dalam sensei suru itu juga kaya dengan antioksidan, dan itu bisa digunakan beberapa pasien, anaknya pasien sih sebenarnya menggunakan itu hasilnya lebih baik gitu Mas Angga. Tapi kalau untuk bayi tadi saran saya jangan dulu gitu. Oke, siap gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dan penutup ini mungkin ke apa ya bilangnya, penasarannya orang aja sih Dok. Ini mungkin kan dokter kan sebagai ini, kita bisa bilang dokter ini pecinta skincare lah, maksudnya pemerhati kulit sekali gitu kan. Walaupun mungkin yang dokter tadi udah bilang, ya saya bukan lulusan spesialis kulit atau apa gitu ya Dok ya. Tapi dokter, ini kalau ada pertanyaan gini, kalau misalkan kayak saya ke dokter spesialis kulit, dan teman-teman saya juga rata-rata misalkan ke dokter spesialis kulit juga. Nah, kita dikasih kayak skincare obat gitu ya Dok ya. Nah, tapi kita rata-rata kalau yang udah pakai pasti kulitnya kering dan ngelupas. Nah, pasti, walaupun nggak jelek ya. Nah, kalau kita dari dulu kan yang kita tahu ini kayaknya proses nih. Kalau dokter setuju nggak itu jadi emang pengelupasan kulit itu emang tahapan proses atau emang karena kalau dulu saya bilangnya ya bukannya bilang gimana ya, cuman oh ini obatnya karena obat dari dokter nih keras atau apa emang pasti terjadi pengelupasan Dok? Oke, jadi gini, misalnya pada kasus akne kita akan memberikan salah satunya derivat vitamin A, ya, turunan vitamin A kita akan berikan karena memiliki properti untuk membantu perbaikan dari akne. Nah, efek samping dia adalah memang kelembapannya sangat turun. Kelembapannya dia akan menyebabkan kulit kering, kemudian dia kulit menjadi lebih kering dan dia mengelupas gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dulu kan dulu itu diberikan terpisah. Nah, kalau sekarang contohnya gini, turunan vitamin A itu salah satunya adalah retinoid ya. Retinoid itu fungsinya juga untuk jerawat, untuk anti-aging juga ya, untuk anti-aging juga. Sifat mengeringkannya itu sangat kering. Nah, dan sekarang itu ditambahkan, misalnya dia
ditambahkan dalam pelembab. Misalnya di dalamnya ada squalene kah gitu, ada sika kah gitu. Jadi banyak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengalami misalnya menggunakan produk itu kemudian wajahnya agak terasa kering, kita tambahkan pelembab ya, kita tambahkan pelembab ya. Nah, pelembab yang bisa ditambahkan salah satunya propertinya dari esensi suru bisa. Nah, tergantung dari urutannya tergantung dari produk yang digunakan. Kalau memang dia produknya dalam bentuk serum, bisa nanti setelah produk itu kemudian ditimpa dengan sensesuru ya, double layer jadinya. Tetapi kalau memang dia bentuknya adalah krim, berarti masuk dulu sensesuru, kemudian krim adalah yang terakhir. Nah, ini sekaligus saya menjawab dari pertanyaan, ada tadi saya lihat urutannya sebenarnya apa. Nah, urutannya sebenarnya adalah sabun. Jadi ini saya urutkan secara lengkap ya, walaupun teman-teman di rumah mungkin jarang melakukan ini. Jadi urutannya sekarang itu yang terbaik itu, untuk hasil terbaik itu kalau Korea akan sampai 10 step. Sebenarnya akan saya sederhanakan. Jadi gini, double cleansing. Ya, double cleansing itu proses pembersihan, ada oil cleanser atau atau cleansing balm atau mic cleanser, kemudian masuk ke face wash, ya, kemudian double cleansing, double toning, ya. Tapi double toning ini juga tidak digunakan setiap hari, hanya dalam proses tertentu, ya, double toning. Nah, kalau memang tonernya cuma satu, oke, cukup satu. Kemudian masuk ke selanjutnya. Nah, selanjutnya bahan yang akan digunakan yang konsentrasinya lebih light, lebih encer. Dari toner bisa menuju ke ini essence ya, ini salah satu contoh karena saya lagi pegang ini salah satu contoh essence. Nah, kemudian setelah essence masuk ke konsentrasi yang lebih tinggi, yang lebih pekat. Konsentrasi yang lebih pekat itu apa? Konsentrasi yang lebih pekat itu, misalnya kalau produk AEC itu adalah sensesuru ya, sensesuru lebih pekat daripada Hanamide. Nah, essence, kemudian serum, kemudian dia langkah selanjutnya adalah krim. Ya, jika teman-teman di rumah ada krim apa, boleh ditambahkan. Makanya penggunaan sensesuru di siang hari pun sensesuru dulu, baru kemudian sunblock ya. Karena sunblock itu konsentrasinya lebih pekat dibandingkan serum. Ya, begitu Mas Angga. Oke, berarti kalau bisa juga nggak digabung ya dok ya. Kalau misalkan saya masih pakai obat dari dokter kulit, nggak boleh digabung sama sensesuru gitu berarti ya, atau gimana cara pemakaiannya yang tepat? Sebenarnya kalau memang produk itu sebenarnya jangan dicampur-campur, tetapi kalau ada indikasinya gini, saya kemarin tuh ada dapat pasien gini, dokter saya itu memang beruntusannya kulitnya itu dia agak jerawatan tapi sudah dalam proses penyembuhan gitu, sudah tidak terlalu meradang lagi lah jerawatnya, tetapi obat yang dipakai itu masih baru digunakan, kemudian dia ingin mencoba gitu, apa yang bisa saya lakukan? Dia sebutkan begitu, apa yang bisa saya lakukan? Oke, boleh itu boleh sebelum kamu menggunakan krim itu boleh digunakan serum dulu gitu. Jadi untuk mengurangi efek dari keringnya itu sendiri gitu. Dan saya misalnya pada kasus-kasus tertentu juga saya masih menggunakan itu, misalnya saya lagi ada jerawat muncul 1-2 gitu dan saya mau speed up gitu, saya menggunakan bahan obat, walaupun itu saya sangat jarang menggunakannya, tapi secara urutan itu masih bisa untuk ditimpa, tetapi harus kondisi tertentu ya. Nah, tapi yang terbaik adalah pisahkan. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, nasihat terbaik saya adalah memang hentikan, tetapi mari bersama-sama bersabar melalui proses withdrawal effect ini gitu. Ya. Withdrawal effect ini mari sama-sama kita lalui. Nanti dia akan menemui titik. Jadi kalau withdrawal effect itu kayak breakout ya, kayak purging ya, seperti itu. Beruntusan, jerawatan setelah penghentian satu produk. Terutama produk obat yang digunakan dalam jangka waktu panjang. Gitu Mas Angga. Ya, memang nasihatnya yang terbaik hentikan dulu salah satu di situ. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman yang bertanya. Soalnya itu pertanyaannya tadi lumayan banyak dok dari atas. Mau digabung. Oke, kalau gitu udah sih menurut saya tutup aja ya acaranya. Udah nggak ada juga lagi. Oke. Thank you ya teman-teman. Nanti yang menang tadi kontak dokter Kiki ya di Instagram ya.
untuk Oke. kirim alamat biar dikirim ya dok. Thank Nanti you. dokter yang akan kirim sendiri katanya sih tadi dia bocoran. Thank you. Oke, thank you dok buat Oke. waktunya Thank you hari ini. sama-sama. Thank you, Mas. Sharingnya Thank keren you. banget, banyak juga Ya. pertanyaan-pertanyaan bagus Thank you. banget. Sorry kalau saya nggak bisa jawabin satu-satu ya teman-teman, keterbatasan Gak waktu. apa-apa. Oke, Udah banyak thank you juga. membantu Mas Angga. Thank you, Mas Angga. Yes, thank you, thank you. Selamat sore Thank you. kalau gitu semuanya. Sehat selalu ya, sehat terus dok. Sore. Thank you, Mas Angga. Sore. Thank you.